Kalau saya yakin sih akan tumbuh lebih besar ya, karena menurut saya industri kecantikan ini sudah menjadi kebutuhan primer. Ya saya juga terkejut sih di tahun lalu ketika pandemi datang, saya pikir industri kecantikan ini akan terpuruk jatuh ya. Tapi pada kenyataannya enggak, justru Mmm, bisa stabil dan beberapa itu bisa naik ya. Kenapa? Karena orang-orang sudah berpendapat bahwa kecantikan ini salah satu kebutuhan dasar. Jadi bukan sandang, pangan, papan lagi, tambah satu lagi nih kecantikan. Apa sih yang menjadi peluang dan tantangan, bisnis kecantikan di tahun 2022 ini? Semuanya yang tadinya konvensional, datang ke klinik secara langsung, sekarang sudah mulai ke e-commerce, sudah mulai ke penjualan online dan lain sebagainya. Oke. Konsep kewirausahaan dalam bidang kesehatan. Latar belakang, kewirausahaan adalah kemampuan yang kreatif dan inovatif untuk menemukan sesuatu yang berbeda yang akan dijadikan sebagai dasar dan proses dalam menciptakan sebuah barang atau jasa. Jenis-jenis kewirausahaan di bidang kesehatan, yang pertama ada home care, pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada individu dan keluarga yang bertujuan untuk memulihkan kesehatan. Yang kedua, terapi alternatif dan komplementer. Cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional. Yang ketiga, konsultasi keperawatan. Tenaga profesional yang menyediakan jasa nasihat ahli dalam bidang kesehatan. Yang ketiga, klinik kesehatan dalam bidang penelitian. Dan yang terakhir, pendidikan dan pelatihan. Bentuk-bentuk layanan home care berdasarkan fokus masalah kesehatan. Yang pertama, layanan perawatan klien sakit. Yang kedua, layanan berbasis promotif dan preventif. Yang ketiga, pelayanan atau asuhan spesialistik. Berdasarkan pemberian pelayanan, yang pertama dokter, yang kedua perawat, yang ketiga psikoterapis, yang keempat patologis, yang kelima social worker atau pekerja sosial, dan yang terakhir homemaker atau home health aide. Berdasarkan institusi penyelenggaraan, yang pertama institusi pemerintah, yang kedua institusi sosial, yang ketiga institusi swasta, dan yang terakhir home care berbasis rumah sakit. Manfaat home care untuk pelayanan akan lebih sempurna, holistik dan komprehensif. Pelayanan lebih profesional. Pelayanan keperawatan mandiri bisa diaplikasikan dengan di bawah naungan. Kebutuhan pasien akan dapat terpenuhi sehingga pasien akan lebih nyaman dan puas. Konseling di bidang institusi dan sasaran. Yang pertama, konseling pendidikan keperawatan. Yang kedua, konseling keluarga. Yang ketiga, konseling agama. Yang keempat, konseling rehabilitasi. Terapi alternatif dan komplementer. Jenis teknik pengobatan komplementer yang pertama ada akupuntur medik, terapi hiperbarik, dan terapi herbal medik. Klinik kesehatan swasta dalam bidang penelitian, teknik perawatan luka. Perawatan dituntut untuk mempunyai pengalaman dan keterampilan yang lebih kuat terkait dengan proses perawatan luka. Terapi modalitas. Terapi ini diberikan dalam upaya pengubah perilaku pasien dari perilaku maladaptif menjadi perilaku adaptif. Meningkatnya kebutuhan permintaan dalam masyarakat tentang pelayanan kesehatan di rumah pembuka peluang tenaga medis terutama perawat untuk mendirikan pelatihan ataupun konsultan yang bergerak di bidang pendidikan seperti lembaga pelatihan baby sister dan pelatihan perawatan lansia atau anak.